Ayah, aku ingin jalan-jalan beberapa hari ke Eropa. Baiklah. Kamu di kantor cabang harus mengandalkan diri sendiri sampai menjadi karyawan tetap. Jangan beberapa hari, selama sebulan pun boleh. Benarkah? Besok aku akan melapor ke kantor cabang. Ingat ini, tidak boleh mengungkapkan hubungan kita. Tenang aja. Nanti harus datang ya. Selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru. Semuanya, sambutlah rekan baru kita, Mita. Selamat datang, Mita. Manajer Sarah, ini untuk Anda. Terima kasih. Selamat menempuh hidup baru. Terima kasih, Manajer Sarah. Selamat menempuh hidup baru. Nanti aku kasih undangannya. Wow, 4 juta. Mita, kamu transfer sebanyak itu. Mita, kamu royal sekali. Menikah adalah hal yang baik. Tentu saja harus kasih angpau yang besar. Menurut aku, Mita pasti salah transfer. Kelebihan 1-0, iya kan? Bukan aku. Terima kasih, Mita. Niat baiknya sudah aku terima. Uangnya aku transfer kembali ke kamu ya. Sana, lanjutkan pekerjaan. Setelah 10 menit, tunggu aku di kafe bawah. Keluar untuk membicarakan kerjasama. Baiklah. Mita, kamu beneran mau pergi? Aku kasih tahu kamu ya, manajer Sarah itu sifatnya sangat licik. Bukankah bilangnya 10 menit? Kenapa masih belum datang? Halo manajer, kenapa masih belum datang? Segera. Pak Garvin, silahkan Anda lihat dulu kontrak kerjanya. Kau tahu aku paling benci orang yang tidak tepat waktu. Gak usah banyak omong, tanda tangan gak? Aku tanda tangani. Berikan penanya. Berikan penanya. Terima kasih, Paman. Nakal. Akhirnya aku tahu kenapa kalian bilang dia itu sangat licik. Menjengkelkan sekali. Kenapa aku harus pergi dinas keluar lagi? Kenapa memangnya pergi dinas luar? Bukankah itu bagus untuk merubah suasana hati? Kamu baru di sini, Biaya nggak tahu. perjalanan Perusahaan sangat sedikit dan sangat menyedihkan. Selalu dinas keluar. Setengahnya biaya sendiri. Bagaimana bisa? Aku selalu dengar kalau biaya perjalanan dinas luar sangat tinggi. Bukankah ada 4 juta? 4 juta? Biaya perjalanan dari perusahaan selalu 1 juta. Jika memang ada 4 juta, mana mungkin aku stres kayak gini? Udah semuanya bubar. Halo Sekretaris Linda, tolong periksa klaim biaya perjalanan kantor cabang. Salah ini. Sari, biaya perjalanan perusahaan kita siapa yang mengurusnya? Manajer Sarah. Mita? Siapa yang suruh kamu melakukan ini tanpa aku? Secara pribadi, negosiasikan kerjasama. Manajer Sarah, jelas-jelas kamu yang suruh Mita. Maaf, kali ini aku yang salah. Kedepannya aku akan lebih perhatikan. Mita, kamu gak apa-apa kan? Mulai rapatnya. Direktur, Mita belum datang. Tak perlu menunggu dia. Dia datang juga gak akan mengerti. Maaf, kalian sepertinya lupa memberitahu aku. Kami sudah menganalisis proyek sebelumnya. Kamu masih baru, belum pernah menangani proyek. Tentu saja nggak perlu datang. Jika aku nggak salah ingat, aku baru saja mendapatkan proyek untuk perusahaan. Bagaimana bisa dianggap tidak ada menangani proyek? Manajer Sarah, kamu benar-benar pelupa. Ayo kita mulai. Aku akan jelaskan pada semuanya. Proyek kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, rapatnya Tunggu selesai. sebentar, Direktur. Aku ada beberapa dokumen yang perlu Anda lihat. Biaya perjalanan yang ditetapkan oleh kantor pusat selalu 4 juta. Tapi hari ini secara nggak sengaja baru tahu biaya perjalanan untuk karyawan hanya 1 juta. Manajer Sarah yang selalu bertanggung jawab atas pergantian biayanya. Jadi, aku ingin bertanya pada manajer Sarah. Lalu 3 juta kelebihannya, apa penjelasan Anda? Mita, kamu jangan sembarangan memfitnah orang. Mita, sekarang ini pekerjaan kamu adalah kerjakan baik-baik tugas kamu sendiri. Lainnya, bukan wewenang kamu mengkhawatirkan sebanyak itu. Jadi perusahaan selalu seperti ini, mentolerir seseorang untuk keuntungannya sendiri. Bukannya itu korupsi? Cukup. Bukti-bukti yang kamu bawa ini sudah kulihat. Aku juga tahu. Akan kulaporkan ke kantor pusat. Aku percaya kantor pusat akan selidiki dengan ketat. Benarkah akan begitu? Kamu hanya seorang magang. Ingin melaporkan atasan kamu. Kamu masih belum memenuhi syarat. Juga, dokumen ini adalah dokumen internal perusahaan. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Hari ini kalau tidak ada penjelasan yang masuk akal, aku akan memberitahu Departemen Hukum. Selesaikan secara adil. Direktur, kamu jangan marah.
Dia hanya seorang karyawan magang. Kita cukup pecat dia aja. Akhirnya aku tahu, kalian itu memang satu komplotan. Masalah ini aku akan lapor polisi. Seorang karyawan magang berani mengadu ke kantor pusat? Apa kamu tahu, begitu kami melaporkanmu mencuri data pribadi perusahaan, cukup untuk memenjarakan kamu selama bertahun-tahun. Apa kabar, Ketua? Apa kabar, Ketua? Ketua, kenapa Anda datang ke sini? Kenapa? Aku tidak boleh datang. Bukan begitu maksudku. Apa yang terjadi di sini? Ketua, Anda lihatlah kuartal ini. Kinerja kami tidak buruk. Sudahlah, gak usah bicara lagi. Aku di depan pintu sudah dengar semuanya. Mulai hari ini, kamu tidak perlu datang lagi. Perusahaan akan menyelidiki sesuai dengan hukum. Tanggung jawab penuh atas penyelewengan pekerjaanmu. Ketua, ini semua kesalahpahaman. Mita, dia yang menjebakku. Buktinya sangat kuat. Apa yang kesalahpahaman? Kamu simpan saja dan bicarakan dengan pengacara perusahaan. Berikan minuman itu padaku. Tidak bisa, kamu tidak boleh minum. Mita, ketua yang mau minum ini. Pagi ini udah cek kadar gula. Aku hanya minum 2 teguk aja. Minuman itu bebas gula. Tetap saja nggak boleh. Aku ayahmu sudah 3 bulan tidak minum. Ketua, Mita, putri Anda. Ternyata Mita putri ketua. Pantas aja Mita begitu royal. Aku pulang buatkan jus untukmu, oke? Buatan putrimu lebih baik daripada minuman itu. Baiklah. Pantas saja pertama kali aku melihat Nona Mita. Rasanya sangat familiar. Ternyata mirip dengan Anda, Ketua. Iya, sangat mirip. Siapa yang barusan bilang putriku melanggar hukum, mencuri data perusahaan, juga memukul dia? Sudahlah, biarkan urusan hukum perusahaan data. Periksa dengan baik-baik akun perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Baik, Ketua. Direktur, mengingat hubungan beberapa tahun ini, kamu tolonglah aku. Apa-apaan kamu ini? Kamu sendiri yang berbuat, malah ingin menyeretku. Ketua, masalah ini aku baru tahu hari ini. Bagus ya kamu, dasar orang munafik. Umumkan, direktur dan manajer memiliki hubungan yang tidak pantas, memanfaatkan posisi, mengambil keuntungan. Serigala dan rubah adalah pengkhianat. Kalian berdua dipecat. Bukan begitu, Ketua. Aku dan dia pergi dari sini.